Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu, Bapak, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam Wonosobo yang semoga senantiasa sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah anugerahkan pada kita semua. Marilah nikmat-nikmat itu semua kita betul-betul manfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah kita dan memperbanyak amal-amal soleh kita, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidup-hidupkan sunnahnya sampai akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, untuk kajian pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz muda, beliau Ustadz Dr. Ramzi Humam Muhammad Al-Hafidh. Ngastonipun wonten Rumah Sakit Margono Purwokerto. Mari kita simak bersama-sama kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan sekaligus untuk bekal kita menuju bulan Ramadan. Sebelumnya mari kita buka kajian pagi hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Terima kasih atas doanya, semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustadz Dr. Ramzi Al-Hafidh. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang pada pagi hari ini, sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama menimba ilmu, sama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya ajaran Islam hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya saya cukup grogi ya, berbicara di depan Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua ini adalah orang-orang pilihan ya. Hari Ahad libur, menyempatkan waktu untuk menimba ilmu. Maka satu fadilah keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait majelis ilmu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis, majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait majelis ilmu. Tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, berkumpul di Baitullah, di rumah Allah. Kita sedang berkumpul di rumah Allah bukan? Ya, kita sedang berkumpul di rumah Allah. Syarat pertama terpenuhi. Yatluna ayatillah wa yatadarusunahu bainahum. Di mana di dalam majelis ilmu itu mereka membaca ayat Allah dan mempelajarinya. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas firman Allah SWT. Saat ini kita berkumpul di masjid di rumah Allah, di Baitullah. Insya Allah kita akan mentadaburi ayat Allah. Tidaklah kalau mau dua syarat tadi, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah kepada mereka, akan turun sakinah kepada kita. Sakinah itu adalah ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dihujani dengan rahmat dari Allah SWT. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan hafat itu gimana ya? Hafat itu kalau ada satu kumpulan, hafat itu akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Nah, ini yang paling mungkin menyenangkan kita ya. Bapak Ibu semuanya kalau dikasih tahu sama temennya gitu ya. Misalkan, Pak, jenengan tadi pas rapat pimpinan nama jenengan disebut sama Pak Direktur misalkan. Kira-kira senang apa enggak? Senang. Ya tergantung ya diomongin baiknya apa jeleknya ya. Oh, ini Bapak ini suka telat ya ini. Kalau diomongin baiknya senang ya. Kalau diomongi enggak bagusnya ya deg-degan. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Bagi kita yang berkumpul di Masjid Allah, di Baitullah, kemudian kita, di dalam majelis ini kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Tadi nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan turun rahmat kepada kita. Wa haffathumul malaikah, kita akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, maka nama kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat yang ada di dekat oleh yang ada di sekitar Allah. Jadi Allah akan menyebut nama-nama kita kepada malaikat-malaikatnya. Luar biasa enggak? Luar biasa. Nama kita disebut sama direktur, sama pimpinan pas rapat aja kita senang ya minta ampun. Bagaimana kalau nama kita disebut oleh Allah ya, di hadapan malaikat. Begitu mulianya majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hikmah puasa, membangun kekuatan mental dan spiritual. Ini bahasanya agak berat tapi jangan terlalu dianggap berat. Ini slide-nya cuman 25 ya. Itu dulu kalau saya zaman kuliah itu biasanya kalau dosen buka slide itu kita lihat dulu, slide-nya berapa ini? Ada yang sampai 100, ada yang sampai 70 gitu. Wah, lama ini kalau sampai 100 ya.
Tapi slide-nya cuma 25. Insya Allah nanti kita sampaikan materi-materi, nanti akan saya berikan tambahan catatan-catatan ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada misalkan muncul pertanyaan, mengapa seorang muslim itu harus menjalankan puasa? Ini berarti berkaitan dengan puasa Ramadan ya, yang sifatnya fardu bagi seorang muslim. Kalau ada yang tanya gitu, jawabannya gimana? 1, agar menjadi insan yang bertakwa. Misalkan pilihan jawabannya. Yang kedua, agar tubuhnya senantiasa sehat. Karena konon katanya masyhur ya, disebutkan bahwa puasa akan membawa sehat. Yang ketiga, karena puasa adalah perintah Allah. Ini pilihan jawabannya. Keempat, karena puasa merupakan salah satu rukun Islam. Dari keempat jawaban tadi ini tidak ada yang salah sebenarnya, memang benar semua. Tapi kalau dirinci pertanyaannya, mengapa puasa itu wajib ya? Kenapa puasa itu hukumnya wajib? Maka jawabannya, satu-satunya jawaban adalah karena puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau puasa itu membawa kesehatan, kemudian keutamaan-keutamaan yang muncul dari puasa itu adalah hikmah kenapa Allah mensyariatkan puasa, bukan alasan kenapa Allah mensyariatkan puasa. Bukan alasan kenapa kita wajib berpuasa. Alasan kenapa kita wajib berpuasa adalah karena puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah fardu, kemudian dalam masalah halal haram itu tidak membutuhkan alasan, karena satu-satunya alasan adalah karena itu perintah Allah SWT. Kenapa seorang muslim itu wajib melaksanakan sholat? Karena itu adalah perintah Allah. Kenapa seorang muslim wajib menjalankan puasa Ramadan? Karena itu adalah perintah Allah. Pun dalam masalah halal haram, kenapa seorang muslim itu tidak boleh haram hukumnya memakan daging babi gitu ya. Karena itu adalah perintah Allah. Ini ada kisah menarik. Suatu ketika di pondok itu pernah ada seorang bule ya. Saya lupa namanya siapa gitu, Mister siapa gitu. Dia datang gitu ya, tiba-tiba mendatangi kami para pengabdian pondok, para asatidz pondok itu. Asatidz pengabdian pondok tiba-tiba nanya gitu ya, karena dia backgroundnya itu dia udah mempelajari agama, dia udah mempelajari agama dan dia tertarik dengan ajaran Islam, tapi belum masuk Islam posisinya saat itu. Dia tuh nanya gitu ya, karena ada hal yang mengganjal pada diri dia. Kenapa dia nanya kepada salah seorang asatidz, kenapa babi itu haram gitu ya? Terus kan kenapa seorang muslim itu tidak boleh makan babi gitu, ditanya sama beliau. Kemudian asatidz tadi menjawab bahwa ya karena dalam babi itu ada cacing pita ya, ada cacing pita. Ternyata ini bule pintar juga gitu ya. Jadi cacing pita itu kalau yang biasa kita yang kami ketika saya kuliah itu dikenal ada 3 jenis. Ada Taenia saginata, Taenia solium, sama Taenia asiatica. Jadi Taenia saginata itu biasanya hewan indungnya adalah sapi. Kalau Taenia solium indungnya adalah babi. Dia bertanya, bukannya cacing pita itu tidak hanya ada di babi, kan ada juga di sapi gitu ya. Ya meskipun Taenia kalau secara klinis ya biasanya lebih berat yang Taenia solium daripada Taenia saginata. Terus dia tanya lagi gitu ya. Cacing pita itu kan tidak murni dari tubuh babi, dia didapat dari makan babi, kan makan kotor gitu ya. Dia cacing pita itu bukan diproduksi dari tubuh babi, tapi memang dari luar tubuh babi, karena babi itu makannya sembarangan, makannya kotor sehingga banyak terinfeksi oleh cacing pita. Dia tanya lagi, kalau misalkan babi itu diberikan makanan yang bersih, makanan yang terjamin higienis gitu ya, sehingga tidak ada cacing pita di dalamnya gitu ya, jadi babi itu tidak terkena cacing pita, apakah babi itu tetap haram gitu ya, ditanya balik gitu.
Karena apa namanya? Jawaban itu kan tidak memuaskan dia ya. Akhirnya dia pergi. Beberapa hari kemudian Mister tadi, saya lupa namanya tadi. Mister tadi ini kisah nyata ya. Mister tadi itu datang lagi ke pondok dalam posisi sudah masuk Islam. Dia bercerita gitu ya. Kenapa dia datang ke pondok itu karena pengen mengabari bahwa saya sudah masuk Islam. Dia begitu senangnya sudah masuk Islam. Alasan kenapa dia masuk Islam adalah karena dia berkeliling lagi ke daerah lain ya untuk mencari tentang ajaran Islam, mempelajari ajaran Islam kayak gitu. Suatu ketika karena dia tidak bisa berbahasa Indonesia, dia membutuhkan seorang guide ya. Jadi dia kemana-mana ditemani oleh guide-nya. Guide-nya itu selantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Tidak waktunya sholat gitu ya. Tidak melalaikan waktu sholatnya. Sehingga Mister ini bertanya sama guide-nya, kenapa kamu begitu mau menjalankan sholat gitu ya? Kenapa kok kamu mau meluangkan 5 waktu dalam sehari untuk melaksanakan sholat gitu ya? Dijawab sama guide-nya, karena ini adalah perintah dari Allah. Ini adalah perintah Tuhan saya dan dia adalah dia Tuhan saya. Saya melakukan ini semua adalah salah satu bentuk ketundukan saya kepada dia. Karena jawaban guide tadi, dia masuk Islam, dia mendapatkan hidayah Allah. Jadi memang kalau berbicara masalah ibadah fardu, kemudian halal haram, itu tidak ada alasan, tidak membutuhkan alasan. Alasan kenapa kita tidak makan babi, kenapa kita melaksanakan sholat, kenapa kita melaksanakan puasa, adalah karena itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita menjalankan sholat, hati menjadi tenang, kemudian ketika kita menjalankan puasa, tubuh menjadi sehat, itu semua adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini itu sebagian besar saya sadur dari kitab Maqasidus Shum karya Syekh Al-Izz Ibnu Abdissalam, dijuluki Sultanul Ulama. Nama lengkapnya Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Izzuddin ini bukan nama aslinya beliau. Izzuddin itu gelar dari orang-orang Damaskus untuk beliau ya. Izzuddin nama aslinya Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Beliau wafat tahun 660 Hijriah ya. Yang pertama, sebelum kita membahas hikmah puasa, kita wajib dulu mengetahui hukumnya puasa. Kenapa kita berpuasa? Karena itu perintah Allah. Tahu dari mana kalau itu perintah Allah? Ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi takwa ini tujuan dari ibadah puasa ya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di dalam ayat ini disebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa Allah sampai menyebutkan sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian? Kalau kita melihat perintah sholat, perintah zakat itu wa aqimus sholata wa atuz zakah ya, tidak ada kata-kata dirikanlah sholat sebagaimana orang-orang sebelum kalian sholat gitu ya. Hanya puasa ini aja yang disebutkan perintahnya, disebutkan tambahannya, berpuasalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kenapa Allah menambahkan menambahkan diksi ini dalam ayat Al-Baqarah 183? Para ulama mufassir menjelaskan bahwa setidaknya ada dua alasan. Pertama, karena begitu agungnya ibadah puasa. Jadi Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, begitu agungnya ibadah puasa, dulu pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, maka aku wajibkan juga kepada kalian. Itu yang pertama.
Yang kedua, karena sebagai bentuk Allah memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman bahwa puasa itu mungkin terasa berat karena menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat kayak gitu ya. Tetapi ketahuilah bahwa puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kalian, dulu pernah juga diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Jadi kenapa Allah salah satu tafsir kata-kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, itu karena pertama karena alasannya begitu agungnya ibadah puasa, yang kedua karena sebagai bentuk Allah ingin memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman bahwa tidak hanya kalian yang diwajibkan puasa, tapi orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan melaksanakan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tafsiran ayat ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa itu maknanya karena selama puasa seseorang itu menghindari hal-hal yang sebelumnya halal bagi dia. Makan sebelumnya halal bagi dia, minum sebelumnya halal bagi dia, berhubungan dengan pasangannya halal bagi dia. Tapi ketika dia berpuasa itu tidak boleh bagi dia. Jadi menghindari sesuatu yang sebelumnya halal bagi dia menjadi haram sementara, itu akan melatih diri untuk membentuk kontrol diri ya. Kalau bisa menahan diri atas hal yang sebelumnya boleh, tentu akan lebih terlatih untuk menghindari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan aja bisa ditahan, apalagi perbuatan dosa. Itu kira-kira maknanya seperti itu. Atau dalam tafsir yang lain disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu kan artinya wakoyak itu memelihara ya, maksudnya adalah memelihara diri dari api neraka, karena dengan berpuasa itu akan akan menghapuskan dosa-dosa sehingga akan terhindar dari api neraka. Itu tafsiran yang lain. Kemudian di dalam sunnah, dalam hadis disebutkan bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Ini syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadat, kemudian syahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa Ramadan. Ini dalil wajibnya menjalankan ibadah puasa. Sekarang kita masuk pada hikmah puasa. Puasa itu hikmah yang pertama adalah puasa itu akan meninggikan derajat seorang muslim. Dalam satu hadis disebutkan jadi puasa itu adalah amalan yang mulia, punya derajat yang tinggi. Orang yang menjalankan puasa akan mendapat kemuliaan, dan ibadah puasa ini diwajibkan, difardukan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal perbuatan Bani Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang sendirinya akan membalasnya. Disebutkan kenapa Allah menyebutkan bahwa puasa itu untukku, itu karena begitu agungnya ibadah puasa. Nah, Allah sendiri yang akan membalas ibadah puasa. Kemudian ulama juga ada yang berpendapat kenapa disebutkan fa innahu li, kenapa puasa itu untukku, adalah karena puasa merupakan satu-satunya ibadah yang bisa terhindar dari riya. Ya, karena kalau misalkan seorang melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan tilawah Al-Quran, itu kan ada tampak secara fisik ya, tampak kelihatan dia sedang sholat, tampak dia sedang membaca Al-Quran gitu ya. Berbeda dengan puasa itu nggak kelihatan kalau dia sedang puasa gitu ya. Yang dia hanya bisa dirasakan oleh orang yang sedang menjalankannya. Ya. Kemudian hadis yang lain, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahul hasanatu asyru amsalihha. Setiap amalan Ibnu Adam itu akan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat.
illa siyam kecuali illa saum kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sungguhnya puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dalam artian puasa itu apa namanya balasannya itu tidak terhingga. Ada dua amalan yang disebutkan amalan balasannya tidak terhingga. Yang pertama puasa dengan dalil ini. Yang kedua adalah sabar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang sabar itu akan mendapatkan balasannya bighairi hisab, tidak terhitung ya. Kemudian kenapa puasa itu dapat meninggikan derajat seorang muslim? Karena Allah menyediakan di akhirat kelak, Allah menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi dalam surga itu ada pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Mungkin sudah masyhur di kalangan kita ya. Yudkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa, ahli puasa itu akan masuk melalui pintu ar-rayyan itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada selain orang-orang yang berpuasa tidak bisa masuk lewat pintu ar-rayyan ini. Ini dikhususkan ada pintu VIP bagi orang-orang yang berpuasa ya. Kalau kita ke tempat pelayanan publik terus ada khusus VIP itu kan lebih lebih cepat ya pelayanannya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk melalui pintu itu kecuali mereka yang ahli puasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Ketika semua orang yang ahli puasa ini masuk melalui pintu tersebut, sudah masuk semua, pintu tersebut akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Diulangi lagi. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada orang setelahnya yang masuk melalui pintu tersebut. Jadi khusus bagi orang yang berpuasa, orang ahli puasa disediakan pintu di surga. Pintu masuk ke surga namanya pintu ar-rayyan. Ini salah satu hikmah Allah mensyariatkan puasa itu dalam rangka meninggikan derajat orang-orang seorang muslim ya. Kemudian seorang yang berpuasa itu akan didoakan oleh malaikat ketika ada orang yang makan di dekatnya. Ini hadis ini hasan sahih dari riwayat Ahmad dan Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata tusalli ala shaimi idza ukila indahu hatta yafrugu. Sesungguhnya seorang muslim itu, malaikat itu akan bersolawat, akan mendoakan kepada orang yang berpuasa ketika ada orang yang makan di dekatnya sampai orang itu pergi. Jadi awal mula kisah hadis ini, waktu itu ada para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, datang ke rumah Rasulullah SAW, beliau menjamu dengan kurma kalau tidak salah. Kemudian semua sahabat makan gitu ya, kecuali ada salah satu sahabat yang sedang kok diem aja gitu, ditanya sama Rasulullah gitu ya. Kemudian sahabat tadi menjelaskan, wahai Rasulullah, saya ini sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat bersolawat kepada orang yang berpuasa kalau ketika ada orang yang makan di dekat orang puasa itu. Paham ya maksudnya? Jadi ketika orang puasa sekitarnya ada orang yang sedang makan, maka selama ada orang lain yang makan di dekat orang puasa tersebut, malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang yang berpuasa tadi. Luar biasa nggak? Luar biasa ya. Orang yang berpuasa punya derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah puasa ini bisa menjadikan penghapus dosa-dosa. Dalam puasa Ramadan terutama ya. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kabair. Sesungguhnya antara sholat 5 waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, ini merupakan suatu titik yang mukaffiratun bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita melewati sholat subuh ke sholat duhur, kita melaksanakan sholat subuh, kemudian melaksanakan sholat duhur gitu ya, kemudian melaksanakan sholat asar. Jadi ini adalah
titik-titik di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hari Jumat kalau kita hari Jumat bisa melewati hari Jumat ke Jumat yang lain, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita di antara 2 Jumat. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun lalu, kemudian insya Allah tahun ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, maka puasa Ramadan kita di tahun ini insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita sampai tahun Ramadan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Selama menghindari dosa-dosa besar. Kemudian dalam hadis yang masyhur juga, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menjalankan puasa karena iman wahtisaban, ya. Wahtisaban itu artinya mengharapkan ampunan, mengharapkan pahala dari Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ia akan diampuni dari dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah yang ketiga, ya ini berarti ya. Tadi pertama meninggikan derajat. Puasa yang kedua, puasa bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, puasa ini bisa mengekang hawa nafsu. Dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda kepada pemuda, kepada beberapa sahabat itu, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu mampu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluan gitu ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, dan barang siapa yang belum mampu menikah itu ya, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi tameng bagi dia, ya. Jadi hikmah diperintahkannya puasa adalah yang ketiga tadi ya, puasa akan mampu menekan hawa nafsu. Kemudian dalam hadis yang lain, ja'a fil hadis inna syaiton yajri min bani adam majrad dami. Sungguhnya syaitan itu menyelinap kepada Bani Adam majrad dami, melalui aliran pembuluh darah, ya. Ini hadisnya sebenarnya cuma sampai sini aja. Kalau kata-kata fadiku masalikahu bilju, maka sempitkanlah alirannya dengan puasa. Ini bukan bagian dari hadis. Ini tambahan dari tambahan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kalau hadisnya itu inna syaitan yajri min bani adam majrad dami, itu hadisnya Sofiyah binti Huyai. Waktu itu kisahnya Sofiyah itu mendatangi Rasulullah yang sedang iktikaf, menjemput Rasulullah yang sedang iktikaf gitu ya. Kemudian Rasulullah mengantar Sofiyah pulang. Itu kan malam-malam ya. Kemudian ada sahabat orang Ansor gitu ya, lewat dekat mereka gitu. Terus kemudian orang Ansor ini mempercepat langkahnya gitu ya. Kemudian Rasulullah manggil orang Ansor tadi, ya fulan gitu ya. Ini tuh Sofiyah gitu ya. Ini tuh Sofiyah. Kamu tuh jangan berpikir macam-macam. Ini tuh Sofiyah istri saya gitu. Maksudnya kayak gitu. Kemudian disebutkan bahwa inna syaiton yajri min bani adam majrad dami. Sungguhnya setan itu bisa masuk ke ke tubuh manusia itu sebagaimana aliran darah. Maka aku takut kalau setan itu masuk kepada diri kalian dan memberikan prasangka yang tidak, kurang lebih makna hadisnya seperti itu. Jadi kalau yang kata-kata fadiku masalikahu bilju, ini bukan bagian dari hadis, ini adalah tambahan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Itu hikmah ketiga ya. Kemudian hikmah keempat adalah puasa mampu menumbuhkan rasa ingin berbagi. Syekh Izzuddin menjelaskan bahwa li'anna shaim idza jaa tadzakkara ma indahu minal ju' fa hatha dzalika ala it'amil ja'i. Ketika orang itu berpuasa, dia akan merasakan namanya lapar. Nah, ketika orang itu merasakan lapar, itu akan menimbulkan empati, simpati dan empati dalam dirinya. Oh, ternyata lapar itu tidak enak gitu ya, kurang lebih. Sedangkan aku berpuasa, aku itu merasakan lapar hanya sampai berbuka. Bagaimana dengan orang-orang lain yang dia tidak mampu makan, dia keterbatasan dalam mencari makan,
dia merasakan lapar sampai malam gitu ya, karena memang tidak ada yang bisa dimakan, sedangkan aku berpuasa laparnya hanya sampai maghrib. Tentu hal ini akan menimbulkan empati ya. Kemudian dikisahkan juga bahwa Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman beliau menyebutkan la ya'kulu hatta ya'kulu jami'ul muta'alliqina bih. Ketika satu jamuan Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf itu tidak tidak mau makan sampai orang-orang lain itu makan dulu. Kemudian orang-orang bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau tidak mau makan dulu gitu, tidak makan bersama kami gitu?" Kemudian disebutkan akhafu an asba'a fa ansalja'i. Aku takut kalau aku makan duluan, nanti aku kenyang duluan gitu ya. Kalau aku kenyang duluan, nanti aku bisa melupakan orang-orang yang kelaparan ya. Jadi dengan merasakan lapar itu akan menimbulkan empati sehingga akan memicu menumbuhkan rasa ingin berbagi. Kemudian hikmah selanjutnya, puasa mampu memacu ketaatan. Fali annahu tadzakkara ju'a ahlin nari wa dhama'ahum fahatha dzalika ala taktsiri ta'ah liyanju biha minan nar. Karena dengan puasa kita itu merasakan lapar dan haus di dunia ya. Kalau kita berpikir lebih lanjut, kita akan berpikir kalau di dunia saja lapar dan hausnya tidak enak, bagaimana lapar dan hausnya ketika di neraka. Tentu dengan mengingat hal ini akan menjadikan kita lebih bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bersemangat dalam meninggalkan kemaksiatan ya. Jadi rasa lapar itu banyak hikmahnya. Pertama, menumbuhkan rasa empati dan simpati, dan tentu dengan kita meyakini bahwa lapar di dunia ini tidak seberapa dengan laparnya ketika nanti di akhirat ya. Nauzubillah. Maka dengan kita mengingat bahwa laparnya di dunia ini tidak seberapa dengan laparnya di akhirat, tentu kita akan semakin bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, puasa mengingatkan untuk selalu bersyukur ya. Idza shoma arafa nikmatallahi alaihi fi syab'i wari fa syakaraha lidzalik fali annan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak bisa dirasakan kecuali nikmat itu telah hilang dari diri kita. Nikmatnya rasa kenyang itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang sedang kenyang. Nikmatnya kenyang itu baru bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang lapar. Nikmat sehat itu mungkin tidak dirasakan oleh orang yang sedang sehat. Nikmat sehat itu baru bisa dirasakan ketika sedang sakit. Maka dengan kita berpuasa, kita akan bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita minum, yang telah memberikan rasa kenyang kepada kita. Ya, karena selama berpuasa kita lapar, kita jadi ingat, oh ya ternyata kalau kita bisa makan, kita makan itu enak gitu ya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian selanjutnya, puasa itu bisa menjadikan sehat jasmani dan rohani. Ini mungkin masyhur di sering kita dengar potongan sumu wasumu tasihu, dan berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini ada dua jalur hadis. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sama yang diriwayatkan sama Ali bin Abi Thalib. Kalau yang diriwayatkan Abu Hurairah itu lafaznya ada tambahannya. Berperanglah kalian maka kalian akan mendapatkan ghanimah. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat gitu ya. Dan bersafarlah kalian maka kalian akan menjadi kaya. Ini hadis ini yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah itu ada perawi yang dhaif, yang lemah secara ingatan. Jadi derajat hadis ini paling mentok ya di hadis dhaif. Kalau di riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib itu bahkan ada seorang perawi yang dia terduga suka berdusta. Jadi kalau hadis yang wasumu tasihu, riwayat yang satunya itu malah hadis maudhu, hadis palsu.
karena diduga ada seorang rawi yang ada seorang dalam riwayatnya itu yang suka berbohong. Jadi mentok derajat hadis ini adalah wasumu tasihu, dan berpuasalah kalian akan sehat. Tapi apakah benar kalau puasa itu bikin sehat? Pertanyaannya apakah benar puasa itu bikin sehat? Kalau puasa, ada yang bilang ini ya, katanya kalau puasa bikin mahnya kambuh. Bener nggak kalau kayak gitu? Jadi mah itu kalau ya sebenarnya kalau puasanya bener asalkan sahur, kemudian buka puasanya nggak pedas, nggak minum kopi gitu ya, nggak ngerokok setelah ketika berbuka puasa, ya mahnya nggak akan kambuh insya Allah. Jadi mah itu kalau kita bahasa medis itu dispepsia nyebutnya ya. Dispepsia itu 70% dispepsia itu dispepsia fungsional. Fungsional itu artinya ketika dilakukan endoskopi, ketika dilihat saluran cernanya tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Jadi dia mengalami gejala sakit mah, gejala sakit di ulu hatinya, kemudian perutnya kerasa begah. Ketika di endoskopi itu nggak ada masalah apa-apa. Itu dispepsia fungsional. Itu 70% orang yang mengalami dispepsia atau mah itu sebenarnya fungsional, tidak ada masalah di dalam organnya. Ya. Nah, kalau saya mencari di literatur itu, faktor yang paling berpengaruh ke dispepsia itu sebenarnya bukan hanya pola makan, malah sebenarnya lebih ke stres, kemudian perempuan biasanya lebih mudah terkena dispepsia daripada laki-laki, kemudian waktu tidur kayak gitu ya. Makanan juga berpengaruh, tapi bukan yang paling utama berpengaruh menjadi faktor risiko terjadinya dispepsia atau sakit mah. Ya, ini ada salah satu jurnal tahun 2022 pengaruh puasa dari matahari terbit sampai matahari terbenam ya terhadap terbentuknya sistem imun. Ini dilakukan jurnal ini meneliti pada pasien-pasien COVID-19. Kalau kita melihat COVID-19 itu kan bagaimana kajian-kajian tentang sistem daya tahan tubuh itu berkembang ya. Kemudian juga ada jurnal menyebutkan manfaat puasa intermiten ya terhadap nyeri kronis. Jadi memang secara penelitian disebutkan bahwa puasa itu mampu mengurangi sitokin inflamasi dan stres oksidatif. Ini kalau Bapak Ibu bingung itu ya ibaratnya kalau pada kasus dulu COVID yang berat itu terjadi namanya badai sitokin. Jadi kadar sitokin inflamasi dalam tubuh itu meningkat, kemudian terjadi stres oksidatif yang berat. Itulah di antara proses yang memperberat gejala COVID ya. Kemudian biasanya kadar sitokin inflamasi meningkat, stres oksidatif meningkat ini pada penyakit-penyakit autoimun atau peradangan kronis. Kemudian yang ketiga, manfaat puasa bagi kesehatan jasmani adalah dalam puasa itu ada satu mekanisme autofagi. Jadi autofagi itu bagaimana mekanisme tubuh untuk membersihkan sel-sel yang rusak, sel-sel yang sudah terlalu tua, sel-sel yang sudah tidak berfungsi itu akan dibersihkan oleh tubuh ya. Mekanisme autofagi ini banyak diteliti pada pasien-pasien yang terkena kanker, karena kanker itu kan terjadi pertumbuhan sel yang besar. Jadi sebenarnya tubuh itu punya mekanisme membentuk sel dan mekanisme menghancurkan sel-sel yang tidak berguna. Nah, pada terjadinya kanker itu karena tubuh karena terjadi pertumbuhan jaringan, pertumbuhan sel-sel yang berlebihan ya. Maka mekanisme autofagi ini juga banyak diteliti pada pasien-pasien kanker. Nah, puasa itu bisa memicu terjadi autofagi dalam kondisi lapar, dalam kondisi kadar gula darah rendah, itu akan memicu terjadinya proses autofagi, kurang lebih seperti itu. Kemudian puasa mampu memperbaiki keseimbangan mikrobiom usus. Jadi dalam usus kita ini ada istilahnya bakteri baik ya. Kalau mungkin sering lihat iklan-iklan itu ada lactobacillus gitu ya. Itu salah satu kuman baik yang tumbuh di dalam usus. Ketika kita berpuasa itu akan menstimulus pertumbuhan bakteri baik. Fungsi bakteri baik ini adalah dia akan salah satunya akan menghambat
pertumbuhan bakteri jahat ya. Karena ibarat kayak gini, ibarat ketika dalam tubuh ini bakteri baiknya berkembang dengan baik, bakteri baik berkembang dengan baik gitu ya. Itu ketika ada bakteri jahat itu akan bakteri baik ini akan menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri jahat. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian puasa jelas akan memperbaiki sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini salah satunya kayak obesitas, kemudian gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kadar lemak tinggi gitu ya. Tadi apa namanya? Kolesterol tinggi kayak gitu ya. Dengan puasa itu akan memperbaiki sindrom metabolik ya. Kemudian itu manfaat puasa untuk kesehatan jasmani ya. Bagaimana manfaat puasa untuk kesehatan rohani? Kalau manfaat puasa untuk kesehatan rohani ini ada satu jurnal ini apa namanya efek puasa terhadap metabolisme tubuh dan kesehatan psikologis ya. Ini diteliti oleh dari Cina, penelitian dari Cina. Dia mengumpulkan berbagai penelitian tentang puasa, hubungan pengaruh puasa terhadap kesehatan terhadap mental gitu ya. Nah, karena dia mengumpulkan dari banyak sumber gitu, kan kalau kita secara logika ya, orang puasa itu kan akan lapar ya. Orang lapar moodnya bagus apa jadi jelek? Biasanya malah jadi jelek ya. Jadinya jelek. Ini karena kalau ini dari penelitian tadi dia ada beberapa kesimpulan gitu ya. Kalau kesimpulan pertama karena mungkin penelitiannya tidak dilakukan oleh orang muslim. Kalau orang kita berpuasa itu kan ada landasan ruhiyahnya, ada landasan religinya. Jadi kita berpuasa itu tidak hanya menahan lapar aja, karena kita berpuasa menahan lapar dan menahan hawa nafsu. Tapi kalau puasa itu dilakukan oleh orang-orang barat, orang-orang non muslim ya, jadinya puasa itu bikin bad mood karena bagi mereka puasa itu hanya menahan lapar saja. Jadi ini dalam jurnal ini memang dalam jurnal ini memang penulis jurnal ini menyebutkan bahwa pada beberapa penelitian puasa itu bikin mood jadi jelek gitu ya. Tapi di beberapa penelitian lain puasa itu bikin mood jadi bagus. Kalau saya melihat dilaksanakan penelitian tadi, kalau puasa itu dilakukan oleh orang muslim di negara Islam, di Islamic country, itu hasilnya bagus. Puasa itu akan memperbaiki mood, kemudian puasa itu akan mengurangi kecemasan, puasa itu akan mengurangi depresi, akan mengurangi stres gitu ya. Tetapi kalau puasa itu dilakukan penelitian tadi dilakukan di bukan negara Islam gitu ya, mungkin subjeknya disuruh puasa, hanya suruh puasa aja, hanya suruh menahan laparnya saja gitu. Makanya ya kalau hanya menahan laparnya aja jadinya moodnya nggak bagus gitu ya. Tapi bagi kita seorang muslim, kita berpuasa itu karena landasan ibadah. Tentu kita berpuasa itu tidak hanya menahan lapar, tapi juga menahan emosi, menahan nafsu gitu ya, menahan amarah. Nah, tapi persamaannya bahwa puasa ini sebagai bentuk self control. Jadi ternyata di penelitian tadi orang yang menjalani puasa itu punya kontrol diri yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak melakukan puasa. Terus tadi pada beberapa subjek puasa ini mampu mengurangi kecemasan, mengurangi depresi dan mengurangi stres gitu ya. Kalau kita pernah mendengar di hadis ya, di hadis itu pernah ketika orang berpuasa kemudian ada orang yang menyakitinya, maka kita disuruh mengatakan ini soim ya, sungguhnya aku ini berpuasa. Sebenarnya itu maknanya ada dua. Jadi ketika ada orang berpuasa kemudian ada orang lain yang menyakiti dia, orang yang berpuasa tadi disuruh mengatakan sesungguhnya aku berpuasa. Ini maknanya itu sebenarnya bukan hanya sekedar mengingatkan orang lain, kamu itu jangan ganggu aku ini lagi puasa. Sebenarnya maknanya tidak hanya seperti itu, tapi lebih ke ketika kita sedang berpuasa, ada orang lain yang mengganggu kita disuruh berkata sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu lebih ke meyakinkan diri kita bahwa kita ini sedang berpuasa, bukan kita mengabari orang lain gitu ya, paham ya? Jadi makna pertama ini soim itu
kita bilang ke orang lain, jangan ganggu aku lagi puasa. Sebenarnya bukan hanya itu, tapi ketika ada orang lain, ketika kita sedang berpuasa, kemudian ada orang lain yang menyakiti kita gitu ya, kita jangan membalas karena kita sedang berpuasa. Ini soim. Ingat, kita sedang mengingatkan diri kita. Jadi kita berkata ini soim, aku sedang berpuasa. Ini bukan hanya mengingatkan orang lain, tapi juga mengingatkan diri kita ya. Kemudian terakhir, puasa ini akan membawa kebahagiaan. Sebenarnya lebih tepatnya kegembiraan ya. Lisoimi dalam hadis, lisoimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Sebenarnya lebih tepat diartikan dengan kegembiraan. Kalau di Quran itu disebutkan ada al-farh, kegembiraan, ada as-sa'adah, ada kebahagiaan ya. Kalau kebahagiaan itu sifatnya lebih general, tapi kalau al-farh atau kegembiraan itu biasanya didapat ketika orang itu sudah bisa meraih sesuatu. Contoh dalam hadis ini, lisoimi farhatani, ketika orang itu berpuasa, mampu menyelesaikan puasanya dengan baik, mampu menahan hawa nafsunya, menahan lisannya, menahan tubuhnya dari melakukan maksiat, kemudian dia berbuka, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan karena sudah melewati ujian, karena sudah selesai melaksanakan ujian ya. Dan itu kebahagiaan. Jadi al-farh itu, kegembiraan itu didapat ketika sudah meraih sesuatu. Kalau as-sa'adah itu sifatnya lebih general. Di Quran kata-kata sa'adah itu disebutkan 2 kali ya. Dalam konotasi yang positif. Sa'adah itu kebahagiaan di akhirat. Hanya di akhirat saja disebutkan kebahagiaan di akhirat. Apakah orang itu tidak boleh bahagia di dunia? Tentu tidak ya. Ada kitab tersendiri yang membahas tentang al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah. Itu karya Syekh Abdurrahman bin Nasir, belakangnya saya lupa namanya, Syekh Abdurrahman bin Nasir. Itu membahas tentang bagaimana seorang itu meraih kebahagiaan di dunia ya. Pasal pertama itu, pembahasan pertama, bahwa syarat untuk meraih kebahagiaan di dunia itu adalah al-iman wal amalu soleh, iman dan amal soleh ya. Kalau bedanya as-sa'adah itu sifatnya general, dia tidak harus meraih sesuatu, tapi al-farh itu adalah rasa kegembiraan karena sudah mampu meraih sesuatu ya. Kalau al-farh, kalau tadi as-sa'adah itu disebutkan di Al-Qur'an dalam konotasi positif, kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau al-farh itu di Quran disebutkan dalam 2 konotasi, dalam artian positif dan dalam artian negatif. Contoh dalam Al-Qur'an disebut farihina bima atahumullahu min fadlih. Orang-orang beriman itu merasa gembira terhadap keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi dalam konotasi positif ya. Dalam konotasi negatif itu disebutkan juga la tafroh, janganlah kalian bergembira atau berbangga diri. Innallaha la yuhibbul farihin, karena sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbangga diri. Ini kalau yang ayat tadi dalam kisah Qarun ya, dalam kisah Qarun. Jadi al-farh itu punya konotasi positif, punya konotasi negatif ya. Sedangkan as-sa'adah itu konotasinya positif di Al-Qur'an, kebahagiaannya. Kalau kegembiraan itu bisa dalam artian kegembiraan karena meraih hal-hal duniawi atau karena meraih hal-hal yang ukhrawi. Kalau bagi orang yang berpuasa, kegembiraan dia tidak hanya mendapat kegembiraan duniawi, tapi juga mendapatkan kegembiraan ukhrawi. Jadi ketika dia berpuasa, mampu menyelesaikan puasanya, maka dia bergembira karena ketika dia berbuka, laparnya hilang, hausnya hilang ya. Dan kelak di akhirat dia juga akan bergembira karena mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, demikianlah
materi singkat yang dapat saya sampaikan terkait hikmah-hikmah puasa ya. Semoga yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini mampu menjadikan kita lebih memiliki bekal ya untuk menjalankan ibadah puasa. Pertama, kita meyakini bahwa puasa itu merupakan perintah Allah. Kemudian kita mengetahui hikmah kenapa puasa itu disyariatkan, di mana puasa itu mampu meninggikan derajat kita, kemudian puasa itu mampu menahan nafsu kita, kemudian puasa itu mampu menumbuhkan rasa ingin bersedekah, mampu menumbuhkan rasa taat ya gitu ya, dan mampu meningkatkan rasa syukur, dan ditambah bonus puasa juga mampu menjadikan tubuh kita lebih sehat secara jasmani dan rohani. Hal ini semoga akan menjadikan kita lebih bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan yang kurang berapa ya? 20 hari lagi ya. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya datang dari saya, bila ada benar datangnya dari Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsira. Terima kasih kepada Ustadz kita, Dr. Ramzi Humam Muhammad Al-Hafiz. Beliau adalah ngasta wonten Rumah Sakit Margono Purwokerto. Masih muda. Sangat menarik Bapak Ibu ya. Materinya untuk bekal kita cukup indah dan mengena, sekaligus untuk sebagai pencerahan kita jelang Ramadan. Mudah-mudahan kita menjumpai bulan Ramadan menunaikan dengan sangat berkualitas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah kita bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang muttaqin, kelak menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada informasi sekaligus laporan kondisi keuangan Masjid Al-Arqam. Pertanggal 31 Januari 2025, 6.490.550 rupiah plus infak Ahad pagi dan infak Jumat 2.865.000. Jumlah total sampai hari ini 9.355.550. Pengeluaran untuk operasional masjid 1.098.550 rupiah, sehingga saldo akhir 8.157 bagaimana ini? Insyaallah 8.157.000. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi Bapak Ibu, kondisi keuangan Masjid Al-Arqam berapa? 8.157.550. Bapak Ibu cerdas semuanya. Amin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita titipkan, infak kita, sedekah kita, sedekah kita menjadi tambahan berat amal kebaikan kita kelak di yaumul hisab, di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.